Wis ya Kang, aku sing pantes dadi ketuane. Dekengan pusat organisasi telek benjret. Lah piye to? Wis dianulir Romo Nyai. Surat ki resmi, aklamasi batal. Resmi matamu modaru ae cuk. Baalwi jancuk, Baalwi kupret, baalwi asu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Panitia Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri menyampaikan kepada warga NU di Kabupaten Wonogiri bahwa pelaksanaan konferensi berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan apapun. Akan tetapi pada hari yang kemarin saya terkejut dengan adanya surat dari PBNU yang menyatakan bahwa ketua terpilih harus diganti atau diadakan konferensi ulang. Padahal pada saat konferensi yang hadir pada saat itu juga ketua PBNU dan Khatib Suriah PBNU yang memimpin langsung, dan administrasi persyaratannya juga sudah diteliti dan tidak ada masalah dan dinyatakan bisa dilanjutkan. Namun surat yang datang itulah yang menjadi saya jadi terkejut. Mengapa demikian? Karena sudah lama kita nanti SK-SK nggak datang, ternyata yang ada adalah surat cinta yang berujung untuk mengadakan konferensi ulang. Padahal konferensi ulang itu tidak semudah yang dibayangkan. Harus mendatangkan MBC, mengadakan surat undangan, membuat LPJ kembali. Maka dari itu teman-teman, khususnya panitia konferensi, kami tidak habis pikir. Monggo kalau nanti ada konferensi, siapa yang akan melaksanakan? Begitu berat bagi kami, terutama di Wonogiri. Kalau PBNU mau mengadakan, silahkan mengadakan sendiri, mengajak kepada MBCB yang mau, dan kami terserah. Yang penting kami menyampaikan bahwa pada saat konferensi itu, padahal pada saat konferensi kita ada calon 3 yang memenuhi syarat adalah 1, sehingga ditetapkan secara aklamasi, yakni beliau Bapak Haji Mubarok. Dan ternyata tidak tahu kenapa kok ada surat yang muncul hari kemarin. Monggo teman-teman disikapi nggih, saya tidak akan berpolemik dan mempunyai usul-usul, tapi saya serahkan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Mas Yusuf, dan yang saya hormati juga Kiai Ubaidillah Tamim, dan yang saya hormati Dr. Ribut, serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kronologi awal ya, biar runtut, dia tidak multitafsir. Sebenarnya dari awal kami sudah mempunyai firasat akan terjadi hal seperti ini, karena dari awal saya sering mendapat suatu WA dan lain sebagainya dari baik itu orang PB maupun orang-orang PW ya, pada saat awal adanya saya mengeluarkan instruksi. Nah, kemudian setelah satu hari sebelum konferensi, perjalanan saya pulang dari Cilacap, saya ditelepon oleh salah satu bendahara PB yang menanyakan, kalau manggil saya kan telepon, halo ketua, apakah ketua mau maju lagi? Nah, saya jawab, Kiai Faisal Akun Fahmi Akbar ya, pada itu Fahmi Akbar telepon kepada saya, apakah mau maju lagi? Ya, maju apa? PCNU, saya jawab. Saya nggak sampai hari ini tidak punya niat untuk maju kembali, karena saya sudah 3 kali dan mau 4 kali ini menjadi ketua PCNU. Tapi yang nggak tahu, nanti kita tunggu rekomendasi dari para pengurus MWC, karena yang punya hak suara adalah ketua MWC. Saya selaku kader NU, apabila mendapatkan amanah, perintah kapanpun dan sebagai apapun, saya selalu siap dan tidak bisa menolak. Kalau ketua mau maju lagi, besok menemui Kiai Miftah Fakih yang akan datang ke sana sama Gus Aun. Terus saya jawab iya, tapi saya menemui biasa paginya ketika pas hari H datang ke lokasi konferensi cabang,
saya menemui beliau biasa menyambut sebagai tamu dari PB saya sambut, tapi saya tidak berbicara terkait telepon yang disampaikan oleh Kiai Fahmi Akbar tadi kepada saya. Namun sebelum menjelang malam hari menjelang hari H, memang ada salah satu pengurus PWNU yang meminta saya agar berkoalisi dengan salah satu kandidat yang diusung oleh PBNU karena mereka sudah punya suara 17, jenengan sudah tidak punya suara, Mbok Yo bergabung saja loh. Saya kan juga nggak akan maju, belum tentu saya maju. Saya dari dulu sebagai ketua NU yang ketiga periode maupun keempat ini saya tidak pernah mencalonkan diri saya sebagai ketua. Makanya saya nggak mau untuk koalisi, wong saya tidak maju. Lah, kemudian pada hari H ya, pada hari H-nya pada pelaksanaan memang sudah ramai pada saat itu, termasuk pada dalam tatib, pembahasan tatib, kemudian di situ ditetapkan bahwa bakal calon bisa maju ke babak berikutnya ke pemilihan manakala didukung minimal oleh 5 suara, oleh 9 suara pada waktu itu. Nah, ada 3 calon yang maju, yang 2 mendapatkan 55, kemudian saya mendapatkan 15. Artinya hanya 1 calon yang bisa maju untuk tahap berikutnya, cuma saya. Maka karena kedua calon tidak memenuhi syarat minimal suara, yaitu 9, maka saya ditetapkan sebagai ketua secara aklamasi. Nah, kemudian tim formatur, ketika ada pembentukan tim formatur ini, saya dibisiki oleh salah satu Khatib Suriah, ya, Khatib Suriah yang datang ke situ, tolong ketua PBNU dimasukkan tim formatur, biar SK-nya cepat turun. Saya masukin tim formatur itu, tim formatur saya masukin. Kemudian salah satunya yaitu ketua. Sebenarnya di dalam aturan itu tidak ada ketua PBNU masuk dalam tim formatur. Tim formatur biasanya diambilkan 7 orang, yang 1 adalah Rois terpilih sebagai ketua tim formatur, kedua ketua Tanfidia sebagai sekretaris formatur, kemudian yang 5 ada diambilkan dari yang dari perwilayah dan ditambah dengan pengurus lama. Namun pada hari itu tim formatur minta 1 dari PBNU. 1. Kedua, sebelum pemilihan saya sampaikan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi pada saat itu adalah minimal sudah pernah menjadi pengurus baik NU maupun badan otonom. Kedua, sudah memiliki sertifikat PMKNU, Pendidikan Menengah Kader Nahdlatul Ulama. Itu persyaratan wajib. Calon ketua PCNU itu wajib memiliki persyaratan itu, dan tentunya saya juga dimintai persyaratan oleh pimpinan sidang, yaitu PBNU sendiri selaku pimpinan sidang. Saya serahkan persyaratan sudah memenuhi syarat, dan akhirnya pada proses pemilihan itu saya aklamasi menang. Kemudian rapat tim formatur selesai, tidak ada masalah, saya suruh buat berita acara, sudah saya kirimkan. Kemudian 5 bulan nggak ada kabar, terus saya telepon, oh belum, masih di UKK untuk sedang diverifikasi. Kemudian di UKK verifikasi sudah ditandatangani oleh ketua umum sama sekjen, terus sudah ditandatangani lagi oleh Khatib, tinggal Rois Am. Nah, ini Rois Am kemarin siap untuk menandatangani, tapi PCNU Wonogiri harap melaksanakan pendidikan dasar kader Nahdlatul Ulama, PDPKPNU. Siap, saya laksanakan. Saya langsung penuhi apa yang diinginkan oleh salah satu ketua yang memimpin sidang di Kabupaten Wonogiri. Kemudian ketika dipenuhi, 1 minggu berikutnya juga nggak ada kabar. Saya telepon lagi, gimana Kiai, ini kok belum ada kabar? Wah, ini Anda ada jenengan katanya kemarin waktu Jatman katanya mengepung Kongres Jatman di Donohudan. Yang bilang siapa Kiai? Ya ada. Berarti yang bilang tuh nggak jelas, nggak cek orangnya. Wong saya itu Kongres Jatman justru saya telepon-teleponan dengan Kiai Fahmi Akbar. Kiai Fahmi Akbar minta untuk berkoordinasi dengan PCNU Solaraya untuk membantu kaitannya dengan konsumsi baik untuk peserta maupun para penggembira. Saya koordinasikan dengan PCNU Solaraya, kemudian Klaten juga membantu 2000 kopi
dan 2.000 mangkok bakso, kemudian saya bagi lainnya adalah nasi Solo Raya 7 itu. Saya kirim, saya bagi-bagi. Memang saya juga minta izin Laskar untuk membantu pelayanan di Donohudan. Saya sampaikan kayak gitu, saya nggak mengepung, saya membantu memberikan pelayanan kepada peserta dan penggembira yang datang ke kongres. Saya banyak itu dari Laskar, dari Demak ada, dari berbagai kabupaten ada, membantu mengamankan jangan sampai ada diganggu kongres Jatman. Saya nggak mungkin mengganggu, wong saya itu anti Habib, mau syarat mengganggu kaitannya dengan Jatman. Kayak gitu. Saya pun ketika mengirim orang-orang PWI ke situ pasti izin dengan ketua panitia. Nah, ketika Laskar ini sedang jaga, kemudian saya ditelepon oleh Kiai Fahmi Akbar, Rois Am tidak berkenan, mohon ditarik mundur pasukannya. Saya tarik seperti itu. Jadi saya tidak mengepung, tapi justru saya membantu panitia dalam rangka untuk mensukseskan muktamar. Oh yaudah, kamu nanti tak sampaikan kepada Rois Surya, terus Rois Am, kemudian 1 minggu lagi berikutnya, terus saya diminta membuat surat pernyataan pengunduran diri dari PWI. Nah, kebetulan pada saat itu saya juga memang mengundurkan diri dari PWI Jawa Tengah, karena saya kan double di Ketua 1 PWI bidang keorganisasian di pusat. Pada saat itu saya sudah buat pengunduran diri, tapi khusus untuk Jawa Tengah, saya kasihkan kepada ketua. Dalam hal ini adalah Kiai Miftah Fakih, kemudian dikasihkan oleh Rois Am. Nah, kemudian 1 minggu lagi kan saya ada pelantikan di Pemalang. Kemudian Pemalang, kemudian ada video katanya dikirimkan kepada beliau, Rois Surya, Rois Am, bahwa panjenengan ini melakukan pelantikan lagi, kan sudah mundur. Coba sedikit jawab, saya kan pengurus pusat, jadi saya mundur dari Jawa Tengah, tapi saya masih di pusat. Saya bisa melantik dimanapun PWI yang ada di seluruh Nusantara ini. Seperti itulah akhirnya sampai rame-rame itu, kemudian PWNU datang ke Wonogiri tapi tidak ke rumah saya, datang ke rumah Rois terpilih. Katanya intinya bahwa Rois Am tidak berkenan dengan saya, dan nanti mohon dalam waktu dekat ini akan ada surat untuk PCN Wonogiri, dan untuk menyelenggarakan konferensi ulang khusus untuk ketua. Nah, saya bilang sama Rois terpilih, apakah ada dalam ADART konferensi kok hanya ketuanya saja? Biasanya kalau konferensi kan satu paket, ada Rois, milih Rois dulu, setelah Rois terpilih baru ketua. Nah, menanggapi surat tersebut itu, bahwa sebagai dasarnya itu kan persyaratan umum, saya dianggap tidak memenuhi persyaratan, padahal ketika sebelum pencalonan saya sudah diperiksa oleh pimpinan sidang yang saat itu dipimpin oleh PB, semua dianggap selesai, beres, tidak ada masalah, maka saya ditetapkan secara aklamasi. Namun dalam surat kemarin katanya sesuai dengan pasal ini saya tidak memenuhi syarat. Secara umum ya, pengurusan harian harus seperti inilah. Saya kemarin kan sebelum menjadi ketua cabang yang keempat ini kan saya sebagai wakil ketua PWNU, dan itu SK-nya turun, berarti kan saya sebenarnya masuk dalam verifikasi lolos. Tapi kenapa ketika ini kok nggak lolos, saya nggak tahu. Ada kepentingan apa, saya juga nggak paham seperti itu. Seperti itu Mas Yusuf, intinya sekilas itu yang perlu saya sampaikan. Intinya persyaratan sebenarnya secara ADART Perkum tidak ada masalah. Yang jadi masalah kan kalau rangkap jabatan tidak boleh merangkap jabatan dengan pengurus harian partai politik, dengan organisasi lain yang berafiliasi dengan organisasi yang anti Pancasila, seperti itu. Dan syarat ketika mau maju adalah satu, sudah pernah menduduki atau menjabat kepengurusan di PCNU maupun badan otonom dan memiliki sertifikat PMKNU. Nah, kalau saya ini berarti dianggap tidak memenuhi syarat, berarti yang salah siapa? Banyak seperti itu. Wong yang mimpin itu juga pengurus PBNU sendiri, yang memverifikasi persyaratan pada saat pemilihan juga PBNU sendiri. Saya kira itu, Mas Yusuf, sementara dari saya. Oke, baik. Jadi menurut Anda dan kawan-kawan, konferensi cabang atau PCNU di Wonogiri itu kemarin berjalan secara demokratis dan prosedural ya, Kiai ya?
Ya, sudah prosedural. Bahkan ketika PBNU datang ke rumahnya Rois Surya juga menyampaikan secara administrasi tidak ada masalah yang sebelum keluarnya surat ini mendatangi Rois Surya. Kalau saya kan belum pernah didatangi, belum pernah dikasih surat, cuman lewat WA. Kalau saya disuruh soan ke PBNU kan saya harus punya dasar hukum, saya harus punya landasan, saya datang ke sana atas perintah siapa, mesti saya harus ada surat. Selama ini belum ada surat, belum ada perintah melalui ya secara resmi lah, kelembagaan itu kan organisasi, berarti sesuatu perintah harus ada dokumen lah, ada lembar sesuil kertas sebagai dasar kami untuk itu. Artinya bahwa sudah sesuai dengan aturan karena sudah dinyatakan oleh pimpinan sidang yang dipimpin oleh PBNU, tidak ada masalah. Bahkan kemarin waktu beliau datang kemari bahwa ini sebenarnya secara administratif tidak ada masalah. Masalahnya saya masih aktif di PWI. Seperti itu aja. Ya, jadi Pak Kiai Mubarok memang jadi pengurus PWI, ya, pemirsa. PWI adalah pergerakan Wali Songo Laskar Sabilillah, menjadi ketua 1 di PWI pusat ya, Pak Kiai? Iya, iya. Ya, ya mungkin apakah ini apa namanya ada desakan secara tertulis untuk mengundur dari organisasi selain NU atau bagaimana ke Anda, Pak Kiai? Yang secara tertulis tidak ada, cuman lewat telepon. Pak Barok tolong buat meyakinkan Rois Am, ini ketua PBNU. Pak Barok buat surat pernyataan. Saya ketik pas saat itu saya sedang mengetik untuk pengunduran diri, memang untuk ajukan saya sebagai mengundurkan diri sebagai ketua Jawa Tengah. Terus tolong tanggalnya dirubah, jangan tanggal sekarang. Keliru nanti saya harus dibuat maju lagi 1 bulan kemarin. Saya turuti di beliau. Saya buat maju, tapi memang surat itu sudah sengaja saya buat sebelumnya untuk pengunduran diri Jawa Tengah karena saya merangkap jabatan di PWI Jawa Tengah dan Pusat. Begitu. Oke, ini kan dari tadi ketua konferensi cabang itu ya, ada keberatan sebetulnya untuk melakukan konpercab kembali. Dengan surat seperti itu, sekarang kondisi di PCNU Wonogiri itu bagaimana nih? Apakah masih jalan atau bagaimana? Atau sudah ada yang terkait keberatannya kan, mohon maaf, ketika sekarang disuruh mengadakan konferensi cabang, yang menjadi pertanyaan siapa panitianya, karena pengurus cabang kan sudah tidak aktif, sudah habis sejak Desember dan dimisionerkan pada saat konferensi, artinya sudah tidak ada kepengurusan cabang. Yang ada saat ini adalah ketua terpilih dan rois terpilih. Lah ini yang jadi masalah, itu siapa yang akan menyelenggarakan, siapa yang akan bertanggung jawab biayanya dan lain sebagainya, kemudian bagaimana landasan itu untuk konferensi ulang, agak sedikit terkendala. Sebelum kemarin kan ada surat instruksi itu, salah satunya kan itu poin-poin 3 yang menganggap lah itu sebelum poin itu kan tidak ada masalah. Kemudian surat instruksi itu datang, ternyata ada surat lagi, yaitu surat terkait untuk konferensi cabang. Tapi saya sebenarnya dari awal saya sudah meratakan ini file yang pasti saya kan nggak mungkin lah, pasti PBNU akan punya calon sendiri. Tapi teman-teman, ada maju aja Pak Barok, maju aja, tenang. Kayak gitu teman-teman. Makanya saya karena ya, baik.